Halo, apa kabar rekan-rekan pecinta sejarah? Sekarang saya berada di Jembatan Merah Patik Raja ya. Jembatan Merah Patik Raja ini dulunya adalah jembatan rel kereta api ya. Ini panjang jembatannya kurang lebih 130 meter dari ujung sana sampai ke ujung saya berdiri ini 130 meter. Jembatan penyeberangan kereta api ini adalah penghubung dari Maos, Cilacap ke Purwokerto pada tahun 1896 hingga 1942. Ketika Jepang datang ke Indonesia, rel kereta api ini dibongkar oleh Jepang, dan pada tahun 1980-an baru oleh pemerintah daerah dipakai bekas jalur rel kereta apinya itu ke sana dan ke belakang sana itu dijadikan sebagai jalan raya karena tidak dipakai lagi. Nah, untuk jembatan ini yang dulunya rel kereta api ini di bawah aspal ini rel kereta api ya. Ini udah ditutup aspal. Ini lebarnya sekitar 2 meter. Ini dulu waktu saya masih sekolah, ini buat akses ya. Kalau dari Sampang Maos ke Cilacap sebagai jalan alternatif. Ini bangunannya masih kokoh nih, besi-besinya masih utuh. Ini kenapa disebut jembatan merah? Karena ini dicat warna merah ya. Jadi ini jembatan ini berdiri tahun 1896 sebagai jalur rel kereta api yang dikelola oleh SDS, kepanjangan dari Surodal Stromtam Maskapik apa itu bahasa Belanda, saya kurang paham ya. Tapi itulah istilahnya, itu perusahaan maskapai kereta apian Belanda itu yang mengelola. Jadi dari tahun 1896 hingga sekarang ini jembatan ini masih utuh. Ini rel ya. Jadi rel kereta api lewat. Nah, pada tahun 42 kereta api dihentikan, dibongkar oleh Jepang. Terus ini pada tahun 80-an dipakai oleh warga untuk jalan raya. Jadi atasnya diaspal. Ini bisa buat lewat mobil, tapi sekarang udah tidak lagi karena pada tahun 2017 pemerintah Pemda Banyumas membuat jembatan di sebelahnya ini jembatan baru ya, pengganti jembatan itu panjangnya 7 meter, jadi bisa buat papasan, dan itu bukan jembatan kereta api tapi jembatan baru dibangun tahun 2017. Nah, ini yang jembatan yang dari tahun 1896 sampai sekarang ini berarti udah hampir 100 tahun ya, 115 tahunan mungkin. Nah, ya malah lebih ya, 130 tahunan ini jembatan ini. Nih besinya masih utuh semua nih, bautnya nih ya. Nih baut-bautnya masih utuh. Dan baut udah 200 tahun ini ya. Nah, ini di bawahnya Sungai Serayu. Tuh. Ini cukup dalam ini Sungai Serayu ini ya. Itu ada pusara di bawahnya itu. Pusaran air Serayu. Tuh. Sekarang sungainya lagi banjir. Yang saya ini aja ini nih, besinya betul-betul masih utuh tuh atasnya tuh. Dari Belanda, Jepang hingga ke Indonesia hingga sekarang jembatan ini masih kokoh berdiri loh. Di bawahnya ke Sungai Serayu itu sedang banjir. Jadi panjang jembatan ini 130-an lah. Berarti ditambah ke pinggir sananya berarti mungkin bisa 150 meter panjang jembatan ini. Luar biasa ya. Ini rel kereta apinya di situ tuh. Ini masih ada kayaknya tuh, kelihatan nih. Ini rel kereta nih. Ke sana nih. Jadi relnya diuruk pakai aspal bisa jadi. Dulu sebelum jembatan pengganti itu dibuat di sini buat lewat kendaraan dari mikrobis, truk semua lewat sini. Itu bangunan atasnya masih. Ya, kalau sekarang paling ini dipakai untuk lewat pejalan kaki atau sepeda motor ya. Itu pun paling orang yang pengen berhenti sebentar ngelihat Sungai Serayu ya. Kalau yang untuk jalan aktivitas itu ya sekarang. Nih, tuh besinya sama sekali tidak karaten tuh. Masih utuh dari tahun 1896 hingga sekarang. Ini panjangnya lebarnya kurang lebih 3 meter ini ya.
dari sisi ini ke sana kurang lebih 3 meter. Makanya kalau dulu ini waktu dipakai jalan raya, kalau ada truk atau mikrobus lewat biasanya bergantian, yang di ujung sana berhenti baru yang di sebelah sana baru lewat, jadi bergantian, tidak bisa buat papasan. Kalau untuk mobil roda 4 nggak bisa untuk papasan, ini harus bergantian. Makanya dibuat jembatan penggantinya itu sebelah. Itu jembatan penggantinya itu lebarnya 7 meter, panjangnya sama sekitar 130-an. Itu dibangun 2017 oleh Pemda Banyumas dengan menelan biaya kurang lebih 21 miliar. Tapi kita nggak mau bicara tentang jembatan baru itu, tapi kita mau melihat sejarah ini ya. Jadi kalau dulu itu dipakai oleh Belanda untuk sebagai angkutan kereta api penumpang dari Maos, Cilacap menuju ke Purwokerto, terus dibongkar oleh Jepang, terus dipakai oleh Indonesia, dipakai sebagai transportasi, sebenarnya ini sebagai jalan alternatif ke itu ya, dari Sampang, Maos, Cilacap menuju Purwokerto. Itu di depan sana itu pasar ya, pasar Patik Raja di ujung sana. Itu jalan, jadi ini jalan ke sana itu setelah jembatan itu dulu rel kereta api, sekarang udah dipakai jalan raya. Terus belakang itu juga sana itu juga dulu rel kereta api juga, jalur rel kereta api, sekarang udah jadi jalan raya. Jadi yang dulu dipakai untuk jalan raya, sekarang jalan raya, dulu adalah jalan rel kereta api. Relnya cuma diuruk aja, nggak diambilin. Ya ada sebagian mungkin yang diambil, tapi nggak banyak, rata-rata ditimbun aja. Ini kayak ini ditimbun ya. Jadi ini rangka bawah aspal ini adalah besi semua, ini besi baja Belanda. Bayangkan nih ya, ini baut udah ratusan tahun nih, tidak karatan sama sekali ini. Lihat nih, ini jembatan ini sama sekali belum pernah pugar, belum pernah dibongkar waktu zaman Belanda hingga sekarang ya. Yang dimaksud dibongkar oleh Jepang adalah jalur rel yang ke sini itu udah di stop, nggak diberhentikan. Jadi kereta apinya udah nggak bisa lewat lagi. Itu sama Jepang, nggak digunakan lagi gitulah. Tapi ini jembatannya nggak di itu. Ini di sini terkenal dengan nama Jembatan Merah Patik Raja Banyumas ya. Karena apa? Disebut Jembatan Merah Patik Raja karena lokasinya di Patik Raja Banyumas, terus dicat warna merah. Dan ini kebetulan Kali Serayu itu lagi banjir ya. Itu kelihatan ya, kalau Kali Serayu lagi banjir itu biasanya di atas itu banyak-banyak res-res ya, kalau orang yang dibilang, atau sampah-sampah kecil, itu berarti lagi banjir. Ini di sini dalam ya, cukup dalam ini di sini ya rekan-rekan tuh. Nah, di sana ada pusara airnya. Nah, kita lihat ke depan sana ya tuh. Nih panjangnya 130 meter, berarti ya satu lapangan bola lebih lah. Kalau itu jembatan buat nih, kita lihat pondasinya ya. Ini pondasinya ya. Ini pondasi ini ya, pondasi jembatan ini ya. Nih pondasi dari tahun 1896 hingga sekarang. Ini pondasi asli. Kalau itu pondasi jembatan yang baru itu modelnya beda ya. Kalau pondasi jembatan yang baru itu modelnya kayak gitu ya. Kalau ini modelnya nggak ada kaki-kakinya tapi langsung satu ya. Nih dari ke sana apa ya modelnya ya, bukan bulat. Kalau yang jembatan baru itu kan kaki-kakinya kayak gitu tuh, banyak kaki-kakinya ya pondasinya. Kalau ini kan nggak ada. Kalau ke sana terus itu ke Bendungan Gerak Serayu, itu pegunungan Serayu. Itu ya pondasinya ini. Sama sekali nggak ada perubahan ya dari tahun 1896 hingga sekarang nih. Tuh, airnya tuh banjir. Tuh Sungai Serayunya lagi banjir. Ini kalau ke sana terus ke Banjarnegara, Wonosobo hingga ke Dieng. Itu ya sambungan-sambungannya. Ini ketebalan
besinya mungkin ada 2 meteran ini, ada 2 meteran, 2 meter atau 3 meter ini sama ini nih, plat bajanya nih. Dan ini baja murni, benar-benar baja ini. Yang luar biasa adalah konstruksi pada zaman peninggalan Belanda itu benar-benar kuat dan kokoh ya, tidak habis dimakan zaman. Itu fungsinya pondasi itu tadi, begitu luar biasa pondasinya ya. Terus ini baja-bajanya. Kita lihat perbandingannya itu ya. Itu kan besi plat yang besi baru itu. Nah ini yang plat ini nih. Ini yang plat Belanda ini. Ini kan didobel. Kalau itu kan nggak didobel itu. Yang baru, jembatan yang baru. Oke, begitu aja ya rekan-rekan pecinta sejarah. Terima kasih. Salam damai negeriku, salam sejarah.